Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah kali ini kita bersama tim mata peri sedang berada di situs Telaga Darah Merah, di tempatnya di Candi Agung Amuntai. Nah, kita sedang berada di sini. Telaga Merah itu telaganya, tapi sudah mulai kering. Dulu airnya itu merah. Dan sini ada akang. Nah, itu para monyetnya. Nah, besar. Kita dekat dengan monyet-monyet. Nah, nggak tahu monyet warik. Nah, ini monyetnya akrab lah, habis mandi. Nah, sudah nggak asing lagi dengan manusia ini berarti. Kita lanjut ke salah satu situs peninggalan candi. Nah, kita bersama tim mata peri. Nah, ini, nah, mantap tim mata peri. Berada di Amuntai, Candi Agung Amuntai. Nah, ini ada tempat mancing. Nah, di situ tempat benda pusaka-pusaka peninggalan orang candi di sini. Kita sambil selawat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Nah, kita sedang berada di situs Tiang Mahligai Putri Junjung Buih. Sedang berada di situs, dan ini salah satu tempat telaga. Airnya sudah kering. Inilah situs Candi Agung. Nah, sini tempat petilasan atau pertapaan Pangeran Suryanata. Situ, nah itu tempat petilasan beliau. Ini situs Candi Agung. Alhamdulillah kita sudah sampai. Tiang penjaga di sini, tempat penjaganya dulu, penggawa. Dan itu masih ada serpian. Nah, itu kayu ulin. Warahmatullahi wabarakatuh. Inilah situs Candi Agung yang berada di Amuntai. Ini salah satu petapaan Pangeran Suryanata, tempat petilasan. Oke, kita masuk. Video di situ ada apa aja? Alhamdulillah, masuklah. Alhamdulillah, kita diizinkan masuk ke situsnya. Inilah situs Candi Agung. Nah, telaganya, sumur, jelasan dia mang. Nah,
Sudah mis, putus mis. Sudah tadi, sudah. Sumur pusatnya Candi Agung. Pusatnya Candi Agung Kemuntai. Alhamdulillah, sehingga Allah, semoga kita bisa sampai ke sini. Alhamdulillah. Banyak kita ziarah ke sini ya, mungkin ada ngajar atau apalah. Ya, mudah-mudahan niat mereka Allah sembuhkan. Amin. Siapapun yang datang ke sini niatkan karena Allah. Kalau mau ingin sembuh berobat niatnya karena Allah. Semuanya jadi hidayah, jadi berkah. Amin. Keluar melihat tempat pertapaan beliau. Kita. Nah, ini salah satu sumurnya. Dalam sini tidak pernah kering airnya. Kita lanjut ke pertapaan Pangeran Suryanata. Ini adalah satu payung. Penggawa penjaga di depan. Ini payungnya. Pangeran itu Suryansa. Ada dua payung nih. Payung singgah sana. Ini satu ada pengawalnya, ada penjaga penunggunya. Sebelah sana satu ada penggawanya. Di payung ini penjaganya. Kita keluar. Berkaitan. Nah ini tempat pertapaan beliau Pangeran Suryanata. Itu tulisannya biar dilihat. Ini adalah satu tempat pertapaan Pangeran Suryanata. Ini bekas tempat pelayanan ini pertapaan ini lah. Ini pertapaan Sidin. Nah ini pertapaan Sidin hujan ini. Orang barik, mungkin dulunya hutan belantara atau kayak mana, pergunungan atau bukit lah di sini tempat beliau bertapa. Pertapaan Pangeran kan tadi Pangeran Suryanata. Alhamdulillah kita sampai di sini. Kan masih ada situs lain, kita terus ke sana lah. Itu bisa jauh mampu aja. Ke dalam situ boleh, hampir dulu boleh nak. Paham di dalam situ belum tahu kalau dengan biasa. Ya. Nah, yang pasti kita Ini ini menuju Pihang penjaga Gerbang. gerbang. Nah, itu ulinnya gerbangnya untuk menuju ke candi. Seiring berjalannya waktu dan ini sisa sedikit tuh. Yang ulinnya sama sebelah. Sisa sedikit juga seiring berjalannya waktu. Nah, tiang penjaga situs pintu Gapura, tiang penjaga waktu dulu pintu Gapura ini adalah pintu masuk menuju candi. Untuk menjaga pintu Gapura tersebut ditugaskan oleh Raja Emput dan Timika dan dijaga oleh 4 patih. Patih pertama Primba Segara, patih kedua Pembala Batung, patih ketiga Gerontong Danau, patih keempat Gerontong Walu. Sekarang ini digelar Datu Patih 4 karena kemana saja dalam menjalankan tugas kerajaan selalu berdebat, tak mau ketinggalan dan dipisah. Susah senang selalu bersama. Keempat Datu ini semua kesaktiannya sama. Nah, Datu itu sama kesaktiannya, sulit untuk dikalahkan. Tapi sayangnya keempat Datu itu mereka takut disunat. Begitulah ceritanya menurut situs pintu. Dan kita lanjut ke jalan sini ya. Hah? Ini kah? Ya udah. Nah, kita lanjut. Nah, di sini tempat Tihang Mahligai Putri Junjung Bue. Nah, di situ ada sumurnya. Nah, Tihang Mahligai itu ada ulin satu kayu. Ini adalah asal usulnya di waktu lembut. Nah, situs Tihang Mahligai Putri Junjung Bue asal usulnya di waktu itu lembut mengkurat disuruh buta. Betapa oleh ayahanda itu masih ada kisah pisang di sungai negara untuk mencari raja putri dengan memohon kepada sang dewa. Ini adalah salah satu penjelasan dari situsnya. Kita lanjut lagi.
ke salah satu rumah betang. Akan berjalan lah itu hanya yang penunjuan di luar ada yang tadi itu langsung pergi kan tinggal sedikit dulu. Kemarin tadi sudah ada jadi ya. Digabung misalkan ya satu paket kan ada kali Di ini bisa bisa langsung aja lah. Nah, alhamdulillah kita lanjut ke Telaga Darah sekitar 50 meter jalan kaki. Alhamdulillah di sini sejuk karena pepohonan yang besar-besar. Situs Telaga 50 meter. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut. Di sini sumur kolam. Masuk. Nah, di sini banyak monyet. Nah, alhamdulillah situs Telaga Darah. Ya tuh, marek ja. Anu bakawanan ja. Alhamdulillah situs Telaga Darah. Dulunya di sini warna airnya itu merah. Nah, sekitar Kecamatan Amuntai, di mana terjadinya peristiwa pembunuhan 2 orang pemuda kembar kakak beradik dari anak emput Madetas Tanah yang bernama Bambang Sukmaraga dan Bambang Patmaraga, dibunuh oleh pamannya sendiri karena adanya perasaan cemburu lantaran Putri Junjung Buih mempunyai perasaan kepada si kembar, yang mana ratu ini pernah menjatuhkan bunga nagasari sebagai tanda cinta. Lalu timbullah rencana sang paman untuk menyingkirkan mereka berdua dari kerajaan. Pada suatu hari si kembar telah ditipu oleh Patih Lembung Mangkurat, diajak rekreasi atau jalan-jalan sambil melontak ke Longsuga, dan ketika melompat terkaitlah jaring lontar tersebut di dalam air dan diperintahkan oleh pamannya agar mereka menyelam. Lalu si kembar itu dibunuh. Mayat si kembar tenggelam di dasar laut dan tak timbul lagi. Tapi keyakinan bahwa si kembar itu tetap hidup di alam lain. Kisah ini ada kaitannya dengan Telaga Darah Emput Madetasna atau juga penjaga kerajaan tenaga. Nah, di sini dikaitkan dengan Telaga Darah Emput Madetasna. Nah, di sana banyak monyet. Kita lanjut. Nah, itu salah satu monyetnya. Oke, kita lanjut jemput teman-teman. Alhamdulillah kita sudah berada di sini. Dan kita mencoba masuk ke rumah betang, tempat peninggalan benda-benda. Semoga bisa masuk. Kita lihat di peraturannya dulu bagaimana. Oke, kita lanjut jalan. Tempat santainya banyak di sini. Alhamdulillah ma syabba huda wa habba wa ma takallama bizain fil hasyati raha. Nah, ding foto-foto anak. Yuhina manja. Oke, kita lanjut ke. Nah, ini tim mata peri ada Mangguan dan Saukani. Oke, kita baca dulu apakah bisa. Coba lihat situs masuk candi. Kita baca dulu peraturannya. Nah, barang siapa yang merusak dan dibudayakan. Karena di
sini nah situsnya. Situs Candi. Kawalan video yuk. Hah? Ini salah satu museum. Bisa lah ya di video di dalam tuh yuk. Hah? Boleh kah? Ya. Nih, kamu coba masuk deh. Ya. Boleh aja kalau. Bismillah. Apa ini ya? Nah, berhubung tidak ada penjaganya, kita mau tanya dulu. Oh boleh. Nah ini salah satu lukisan atau gambar Putri Mayang Sari. Alhamdulillah. Nah ini salah satu batu bata besar, batu batanya. Nah, batu bata, dan ini adalah satu gambar atau lukisan dari Putri Junjung Bue. Nah ini salah satu tembikar. Ini tembikar juga tempat memasak lah, sisa-sisanya. Nah, di sini juga ada lingkar, kita baca sendiri. Di sini gila museum-museum peninggalan. Ini tanah-tanah yang pecahan hiasan atap candi. Nah, pecahannya. Dan ini adalah tempat tidur salah satu Putri Junjung Bue. Nah, situ pemakaian beliau. Di sana juga ada Al-Quran. Nah, itu baju. Di sana ada juga lukisan Pangeran Suryanata, Raja pertama Kalimantan Selatan. Alhamdulillah kita sedianya waktu. Nah, alat sekar dan tempat beliau. Nah, dulunya seperti ini tempatnya candi itu asal mulanya. Nah, karena direnovasi sebagian. Ini Putri Galuh Ciptasari, salah satu lukisan. Nah, di sini juga ada foto kegiatan dan hasil pekerjaan pengurusan Candi Agung. Nah, inilah orang dulu bikinnya. Nah, di sini juga ada foto lukisan Candi Agung Amuntai. Ini satu Candi Agung Amuntai. Lalu kita baca, bangsa yang benar adalah bangsa yang tidak meninggalkan sejarah masa lalu. Dukungan pelestarian Candi Agung Amuntai. Nah, kita dukung terus dan melestarikan budaya. Peringatan hari lahir Kerajaan Majapahit 10 November. Buddha Wage Kelawu Sasih kelima Isaka Warsa. Kita lihat lagi foto-foto terdahulu. Nah, di sini juga ada salah satu tokoh-tokoh mungkin itu. Nah, salah satu tokoh kita disebut namanya. Di sini foto kegiatan kerjaan proyek Candi Agung. Nah, inilah orang dulu bikinnya pun kayunya besar-besar. Pembangunan. Ini salah satu, kalau kita bilang ini palunya besar. Kalau sekarang kecil-kecil palu kita. Dan ini apa ini namanya? Geong apa? Gong. Gong. Nah, gong. Bahasa Tempat dulu lah, gong. Bahasa nasionalnya. Nah, ini ada juga pukulannya. Nah, ini apa ini namanya, Kang? Kang.
angklung. Bisa dipukul teng 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 teng. Nah, kita lihat lagi, dan di sini juga ada pusaka peninggalan. Tapi kita tidak tahu siapa pemilik yang memegang dulu pusakanya. Inilah salah satu keris. Ada pusaka, dan sana ada itu parang apa itu genalnya. Tuh. Di sana juga ada parang besar. Sekitar 1 tabah gini lah lebarnya. Itu sih dia kita baca ya sudah. Bisa dijelaskan gini dulu lah. Bisa dijelaskan gini. Sudah tahu. Tokonya emang belum masjid. Nah, ini kita sudah tahu potongan kayu ulin terdahulu dan masih disimpan di sini. Tiang penguat candi. Mungkin yang potongan-potongan gerbang tadi lah disimpan di museum sini. Jadi bisa dilestarikan. Nah, ini tidak ada tahu tulisannya, juga tidak tahu. Nah, ini salah satu perahu berkepala naga. Potongan genting, ini gentingnya atap gelombang. Itu potongan besi alat rumah tangga, tidak tahu itu besi apa, bahan alat rumah tangga yang pastinya. Ini salah satu gerabah guci tempayang. Nah, mungkin tempat menyimpan air. Juga ini ada gerabah juga tempayang sama, tapi agak kecil dan tipis. Kalau ini tebal. Alhamdulillah, batu candi segi 4. Alhamdulillah, kita sudah selesai video-video. Dan di sini ada Putri Junjung Buih, inilah salah satunya. Nah, tempat tidur beliau. Di sini ada tempat pertapaan di bawah bukit candi pada sisi timur. Nah, cukup sampai di sini. Mata peri menjelaskan. Jika ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Oke, kami tutup. Sudah. Alhamdulillah, kita sedang berada di Museum Candi Agung. Nah, ini adalah tempat tidur Putri Junjung Buih. Ini istri beliau betul. Kita lanjut lagi. Nah, ini situs-situsnya. Di sana ada kapal perahu naga dari Kuningan. Dan di sini ada masih tersisa lempengan emas. Nah, itu bisa kecil, tipis. Legam emas 18 karat. Ukuran panjangnya 2, cm, berat sekitar 2 gram. Ditemukan penggalian penyelidikan tahun 1967 pada kedalaman 40 cm. Nah, kaca-kacanya masih ada. Cukuplah, di sana juga ramai. Kita sedang di dalam museum dan di sana ada Candi Agungnya.